Keadilan di negeri ini seperti barang lelang. Siapa yang punya orang dalam dan kantong tebal, dia yang menang di pengadilan. Rakyat kecil salah dikit langsung digilas. Pejabat korupsi triliunan malah dikasih diskon hukuman karena sopan. Jangan panggil ini negara hukum, panggil saja ini perusahaan keluarga yang kalian kelola sesuka hati. Hebat bener akting tuan-tuan ini. Masuk ke gorong-gorong cuma buat cari angle foto yang pas, tapi pas kebijakan keluar malah bikin rakyat terperosok ke lubang kemiskinan. Jangan pamer keringat kalau cuma buat konten media sosial. Di sementara kami mandi darah demi bayar pajak yang kalian hamburkan. Hebat benar daya ingat pejabat kita saat kampanye. Nama warga pelosok pun dihafal luar kepala. Tapi begitu duduk di kursi empuk, jangankan nama, wajah rakyat pun kalian anggap gangguan pemandangan. Kaca mobil kalian itu anti peluru atau anti malu? Turun dan lihat realita, atau kami yang akan naik dan menjemput janji-janji busuk kalian. Katanya jabatan itu amanah, kok pelaksanaannya kayak harta warisan keluarga? Rakyat disuruh antri bantuan, kalian antri beli mobil dinas keluaran terbaru. Hebat sekali cara kalian melayani kami dengan cara membiarkan kami melayani nafsu kemewahan kalian. Masih punya urat malu atau sudah putus bareng janji kampanye? Impor dari India yang dilakukan oleh Federasi Pangan Nusantara ini harus segera diusut tuntas. Gak ada anarkis, Bang. Gak ada anarkis ini, gak ada anarkis. Gak ada anarkis ini, gak ada anarkis, Bang. Gak ada anarkis ini, Bang. Gak ada anarkis ini.
para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi wapres. Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, Anda lihat aja lah ya. Kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, cuma dua. Mulai. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, Bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Parabot. Anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot. Sindir ya. Aduh, salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. saya sementara ini ruwet. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali melihat di mana orang dalam kantong tebal dialah yang menang di pengadilan. Nah, di mana teman-teman, di negeri ini sudah seperti barang lelang, tapi pejabat yang korupsi triliunan malah dapat diskon hukuman yang hanya karena dianggap sopan. Nah teman-teman, ada kritik kebijakan dan penceritaan dalam cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, di mana teman-teman jangan panggil ini negara hukum, panggil saja ini perusahaan keluarga yang dikelola sesuka hati. Nah, kita langsung lihat akting tuan-tuan ini yang masuk ke gorong-gorong hanya demi angle foto dan pas, tapi pada saat kebijakan keluar, rakyat justru terpelosok ke lubang kemiskinan. Dimana jangan pamer keringat untuk konten media sosial, sementara kami mandi darah demi membayar pajak yang kalian hamburkan. Nah teman-teman, kini publik kembali dihebohkan dengan gerakan dari tokoh-tokoh seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar yang terus mendesak transparansi soal ijazah asli Presiden Joko Widodo. Nah, ini bukan alasan
Ini adalah bentuk perjuangan agar bangsa ini tidak diwarisi kebohongan. Ya, bahkan kualitas intelektual kepemimpinan sekarang pun dipertanyakan. Anggaran pemilu mencapai 71 triliun, tapi kita disuguhi kualitas pemimpin yang bahkan kesulitan mengucapkan Paralimpiade. Di mana teman-teman ada kondisi institusi pendidikan UGM. Nah, di sini kita lebih melihat menyedihkan, yaitu adanya institusi terhormat seperti UGM kini dianggap sedang diobok-obok demi kepentingan politik tertentu. Ya, di mana citra universitas sebesar ini dipertaruhkan jika para akademisi hanya menjadi pembela kepentingan penguasa. Ya, kita butuh mahasiswa, alumni, dan guru besar bergerak untuk mengembalikan marwah UGM seperti biasa. Nah, teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, masa depan negara ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi nafsu kemewahan segelintir orang. Di mana orang sekarang sudah pintar, 99% masyarakat tidak akan lagi mudah percaya dengan pengaruh yang hanya haus akan tahta dan jabatan. Teman-teman, mari kita kawal terus kebenaran dan keadilan demi anak cucu kita nanti. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah drama ini akan segera berakhir demi terungkapnya kebenaran, atau justru semakin dalam tertutup kekuasaan? Ya, teman-teman, jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa untuk terus share video ini agar banyak teman-teman kita yang melihat akan kebenaran yang sedang terjadi di Indonesia. Teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Bapak Suyetno, manusia bangsat si raja palsu membuat gaduh. Teman-teman, disampaikan oleh Yati, setuju adili Jokowi dan tangkap Gibran penipu negara. Lampu Palembang juga berkomentar, rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan kezaliman. Di sini teman-teman, Denny Agus Prianto berkomentar, ya, mantan presiden penjahat ini wajib diadili dan dihukum. Ya, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Syafa China, tega sekali menyiksa rakyat sendiri, bajingan semua pejabat Konoha. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Nur Hati, manusia bejat ijazah palsu bikin gaduh. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Aziz, rakyat kalau udah marah akan mondar. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Sumarsono, pemilu tidak usah milih, pajak tak perlu lagi kalau ternyata diketip gadong-gadong berdasi. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Enok Surtini, ngeri, sangat ngeri rakyat diadu domba. Nah, teman-teman, sampaikan oleh Dwi Darum Putiah, demi Allah saya sangat mendukung demo ini, adili si Jokowi, adili koruptor. Ya, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Sedilah, bercok parah, membelos perut anak cucumu diisi uang rakyat tapi bela rakyat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Yudiar, DPR jangan dipilah langsung oleh rakyat. Nah, teman-teman, Muhammad juga berkomentar, ayo kompak tangkap Jokowi Gibran ijazah palsu. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Abah Kantin, wahai para aparat keamanan, ingat jangan keras terhadap rakyat, kami yang mengkaji kalian semua. Ya, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Endos, pejabat negara harus punya rasa kepada masyarakat demi keadilan. Teman-teman, kita lanjut sampai oleh Airin, tangkap Jokowi, adili Jokowi, ijazah palsu, tegakkan keadilan dan hukum kalau Indonesia ini mau maju. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Nyonya Miasa, kalau Jokowi tidak diadili akan demo terus. San Jokowi biang kerok adu domba, inikah gara ijazah Jokowi
sekarang polisi di backup. Jokowi inilah kerjanya penegak hukum. Selesai kasus ijazah satu aja, tapi belum Gibran lagi, ijazahnya juga tidak jelas. Nah teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yayan Korokah, ini akibat pemimpin berijazah palsu. KPU dan orang-orang yang mendukung ijazah palsu harus bertanggung jawab atas akibat pemimpin berijazah palsu dan tidak punya ilmu untuk jadi pemimpin negara yang besar ini. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang komentar-komentar dari teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan opini jelas kalian di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan video berikutnya. Tak kalah menarik, salam NKRI harga mati.